Ada bang, belum pernah denger ya? Baterai Baghdad yang dibikin di Guci Tanah Liat. Iya benar. Itu nyambung ke lukisan hieroglif tadi. Bukan hieroglif, yang gambar. Hai guys, pengetahuan tentang misteri baterai Baghdad. Dimulai dari latar belakangnya dulu. Di tahun 1936 di sebuah makam kuno di Khujud di selatan Irak ditemukan sebuah artefak seperti ini teman-teman. Ada sebuah guci yang terbuat dari tanah liat yang di dalamnya ada cairan asam, lalu ada silinder yang terbuat dari tembaga dan paku yang terbuat dari besi. Struktur ketika ditemukan seperti ini. Jadi di dalam guci tersebut ada cairan asam, di dalamnya itu ada silinder dari tembaga, yang di dalam silinder itu ada batang atau paku dari besi. Yang di atasnya itu ditutup oleh aspal. Nah, di tahun 1938, Wilhelm Koenig, seorang arkeolog dari Jerman, menyebut desain seperti ini mirip seperti sel galvanik kuno. Ingat ya, sel galvanik kuno, bukan baterai. Sel galvanik sendiri itu ditemukan di tahun 1780 oleh Luigi Galvani. Dia membuat eksperimen dengan menghubungkan dua logam yang berbeda di sebuah larutan elektrolit dihubungkan oleh jembatan garam atau salt bridge. Dengan cara ini akan tercipta aliran listrik. Lalu apa ini berarti baterai Baghdad adalah sebuah baterai karena mirip dengan sel galvanik kuno? Belum tentu. Karena secara pengertian, sel galvanik itu tidak sama dengan baterai, walaupun berkaitan. Baterai itu adalah beberapa sel galvanik yang dihubungkan hingga membentuk baterai dan bisa menghasilkan cukup arus listrik untuk disebut baterai. Ada beberapa flaw atau kejanggalan dari desain dari baterai Baghdad ini. Yang pertama, ditutup oleh aspal di mulutnya. Gimana caranya mengganti cairan asam yang ada di dalamnya kalau dia sepenuhnya ditutup? Yang kedua, tidak pernah ditemukan kabel untuk menghubungkan beberapa sel galvanik kuno ini. Jadi, gimana cara menghubungkannya? Apalagi ditambah, kata Profesor Elizabeth Stone yang terakhir ke sana di tahun 2012, bilang kalau nggak ada satupun arkeolog yang dia kenal, bilang kalau itu adalah baterai Baghdad. Profesor Elizabeth Stone ini berasal dari University of Chicago dan dia adalah salah satu dari beberapa ilmuwan yang kembali ke Irak setelah 20 tahun di tahun 2012 untuk meneliti tentang artefak-artefak Irak. Di podcast Science Friday di tahun 2012 dia bilang nggak ada satupun kenalan dia, arkeolog, yang bilang kalau baterai Baghdad adalah baterai. Lalu itu apa? Jadi menurut hukum parsimoni ya, Occam's Razor teman-teman, penjelasan paling simple kadang adalah jawabannya. Jadi ngapain sih kita ribut-ribut mikir itu baterai? Padahal sebenarnya ada penjelasan yang lebih simple. Berdasarkan artikel ilmiah ini yang judulnya Electricity Generation or Magic, ternyata kemungkinan baterai Baghdad dan beberapa artefak yang lain yang ditemukan di sekitarnya adalah guci untuk keperluan magic. Jadi Mesopotamia di abad ketiga sebelum Masehi, ya umur-umur dari baterai Baghdad ini adalah wilayah yang sangat kental akan mistis. Di paper itu dijelaskan, benda yang mirip juga ditemukan di wilayah Caesarea, di Irak juga, yang ternyata di dalamnya itu ada scrollnya, teman-teman. Jadi sepertinya buat nyimpen scroll. Tapi kenapa ada batang tembaga dan batang besinya? Di paper dijelaskan kalau tembaga dan juga besi punya properti yang masyarakat sana yakin kalau itu bisa merepel atau melindungi secara magic. Copper always exercise defensive or protective magic power. Jadi masyarakat sana punya keyakinan kalau tembaga itu punya kekuatan pertahanan terhadap kekuatan magic. Ya, Protego Maxima. Jadi kayaknya baterai Baghdad juga dipakai untuk nyimpan scroll atau papyrus. Tapi karena elemen alam, jadi scroll itu benyek, hancur jadi cairan asam. Di situ disebut the acidic residues in the pot could easily have been decimated papyrus. Jadi papyrus yang udah hancur lama-lama jadi cairan asam di dalam guci tersebut karena ya elemen-elemen alam, jadi kayak ada erosi, ada kelembapan, kan udah ribuan tahun ya. Oke, jadi sampai sini kesimpulannya kemungkinan besar baterai Baghdad bukanlah baterai, tapi tempat penyimpanan papyrus yang papyrusnya itu kemungkinan adalah spell-spell yang kemudian dilindungi oleh silinder tembaga dan paku dari besi supaya dia terlindung dari elemen-elemen magic dari luar gitu ya. Protego Maxima. Oke.